Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, selamat mendengarkan. Karena kamu tidak bisa menghadapi orang itu, bukankah itu berarti jika orang itu menyerangku lagi, aku hanya bisa menunggu untuk mati. Mulut Xiaoyan bergerak-gerak, Xiaoyan sudah lama bersikap kejam terhadap dalam situasi tragis di kehidupan sebelumnya, namun di sisi lain, dia juga sangat takut pada pria itu. Dia tahu betul betapa menakutkannya pengaruh kekuatan takdir itu. Belum lagi rasa sakit dan keputusasaan yang dia alami secara pribadi, nasib Lindong di benua Tianxuan hanya berubah sedikit, yang mengakibatkan seluruh dunia diperintah oleh setan asing. Meskipun dia tampaknya telah menghilangkan kekuatan untuk mengubah takdirnya, Xiaoyan tidak bisa merasa nyaman dengan musuh yang menatapnya. Untuk semua yang telah dia kerjakan dengan keras, orang itu hanya perlu melambaikan tangannya dapat terpelintir dalam sekejap, dan dia tidak ingin mengalami perasaan ini lagi. Belum tentu begitu. Meskipun aku tidak bisa membantumu menghadapi orang itu, aku bisa menemukan cara untuk mencegahmu terpengaruh oleh kekuatan takdir. Kehendak dunia merenung sejenak lalu berkata, apa yang bisa dilakukan? Xiaoyan bertanya dengan cepat. Kekuatan takdir sebenarnya erat kaitannya dengan kemauan dunia. Meski sangat dahsyat, namun harus mengandalkan kemauan dunia untuk tumbuh lebih kuat, dan kemauan dunia juga perlu mengandalkan kekuatan takdir, agar makhluk yang dibiarkannya di dalam tubuhnya secara bertahap menjadi lebih kuat. Keduanya pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain. Kehendak dunia tidak secara langsung menjawab pertanyaan Xiaoyan, tetapi terlebih dahulu menjelaskan semua hubungan antara kekuatan, takdir dan kehendak dunia. Tetapi kekuatan takdir yang melekat padamu telah digunakan oleh orang lain, jadi keseimbangan ini telah rusak. Kekuatan yang mungkin membuatmu lebih kuat sekarang mungkin menjadi penyebab terbesar dalam menghancurkanmu. Membantah kata-kata Xiaoyan, tapi dia tidak memikirkan topik ini lagi. Sebaliknya, dia mengubah topik dengan sangat belak-belakan, kekuatan takdir dalam dirimu telah jatuh ke dalam keadaan kacau. Bahkan jika saat ini tidak ada, tidak masalah seberapa besar dampaknya, pasti akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari. Cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan melepaskan diri dari belenggu keinginan dunia. Sesaat kemudian dia bertanya, tetapi semua penggarap dalam sistem dunia ini terikat pada kehendak dunia. Bahkan jika mereka mencapai puncak alam terakhir, mereka pada dasarnya mengandalkan kekuatan kehendak dunia. Paling-paling, mereka hanya bisa tidak mungkin untuk menyamai saya, dan tidak mungkin untuk melampaui saya. Selain itu, kekuatan takdir dan kehendak dunia juga saling bergantung. Selama Anda masih dalam sistem pengembangan spiritual ini, itu benar tidak mungkin untuk tidak terpengaruh oleh keinginan dunia. Kehendak dunia berhenti sejenak dan melanjutkan, jadi, jika Anda ingin menghilangkan pengaruhnya, Anda harus melepaskan diri dari keinginan dunia, dan mulai sekarang, kultivasimu tidak lagi memiliki batas atas. Karena manfaatnya sangat besar, lalu mengapa tidak ada yang memilih jalan ini? Xiaoyan tidak tergerak oleh apa yang dikatakan kehendak dunia di permukaan. Jika ini semuanya benar-benar sebagus apa yang dikatakan oleh kehendak dunia, maka seharusnya ada banyak masalah di dunia. Memang benar hanya sedikit orang yang memilih jalan ini, tetapi kenyataannya, menilai dari informasi yang dia pelajari, sepertinya tidak ada yang pernah melakukannya. Alasan mengapa tidak ada seorang pun yang pernah memilih jalan ini adalah karena mereka tidak mengetahui jalan ini sama sekali. Kebanyakan orang di dunia bahkan tidak tahu bagaimana cara melampaui yang tertinggi surgawi dan apa itu daftar langit, jadi bagaimana mereka bisa mungkin mengetahuinya? Apakah karena aku terikat oleh keinginan dunia? Kehendak dunia sepertinya mengharapkan Xiaoyan menanyakan hal ini, jadi dia segera menjelaskannya dengan sangat serius. Terlebih lagi, dalam puluhan juta tahun terakhir, hanya ada sedikit orang di dunia luas ini yang memenuhi syarat untuk melakukan kontak dengan langkah itu. Hanya ada satu kaisar abadi yang memenuhi syarat untuk meninggalkan namanya di langit. Daftar, jadi mereka tidak punya peluang sama sekali. Saya tidak pernah berpikir saya bisa melakukan ini. Petik 2. Adapun hal kedua, melepaskan diri dari belenggu keinginan dunia berarti Anda tidak lagi dilindungi oleh dunia ini, dan bahkan bisa dikatakan ditolak oleh seluruh dunia. Meskipun Anda masih dapat menyerap energi dan berlatih, tetapi itu jauh lebih sulit daripada orang biasa. Hal yang paling intuitif adalah kecepatan penyerapan kekuatan spiritual Anda akan jauh lebih lemah daripada yang lain, dan Anda tidak akan pernah bisa mengembangkan tubuh tertinggimu sendiri.
Petik 2 titik 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 petik 2. Xiao Yan Weiwei. Setelah hening beberapa saat, meskipun dia baru saja tiba di dunia belum lama ini, dia tahu betul bahwa tanpa Dharmakaya tertinggi, miliknya kekuatan tempur di alam tertinggi pasti akan sangat berkurang. Ini tercermin dalam pertempuran sebelumnya dengan Qin Waner dan lainnya. Kesenjangan antara mereka yang memiliki badan dharma tertinggi dan mereka yang tidak memiliki badan dharma tertinggi dapat dikatakan sangat besar. Dan jika orang yang memiliki badan dharma tertinggi juga memiliki badan dharma yang sangat bermutu tinggi, maka kesenjangan tersebut dapat dikatakan menghancurkan. Meskipun dia masih memiliki banyak keterampilan saat ini, hanya ada sedikit cara untuk menutupi kesenjangan ini, tetapi seiring dengan peningkatan kekuatannya, musuh yang dia hadapi akan menjadi semakin kuat, dan itu akan menjadi sulit untuk menebusnya saat itu. Saya tahu Anda mengkhawatirkan Dharmakaya tertinggi, tetapi kenyataannya, meskipun Anda tidak memilih jalan ini, Anda tetap tidak dapat menyingkat Dharmakaya tertinggi yang sebenarnya. Pernahkah Anda menemukan bahwa tubuh Kaisar Api yang Anda panggil, bukankah itu sekuat yang kamu kira? Itu karena kamu sudah mulai ditolak oleh dunia. Petik 2. Apa? Bagaimana ini mungkin? Xiao Yan tertegun sejenak. Tubuh Kaisar Api tidak sekuat lawannya, namun ia hanya berpikir bahwa mungkin tubuh Kaisar Api miliknya bukanlah badan dharma tertinggi yang ortodoks. Oleh karena itu fenomena ini terjadi, namun kini sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, fenomena ini memang terjadi padamu, tapi gaya tolaknya tidak terlalu kuat, jadi kamu hampir tidak bisa memadatkan tubuh Kaisar Api sekarang, tapi seiring berjalannya waktu, gaya tolak-menolak ini kekuatan akan menjadi semakin kuat, dan badan hukum tertinggi Anda akan menjadi semakin lemah, sampai suatu hari, Anda akan benar-benar kehilangan kemampuan untuk memanggil badan hukum tertinggi. Orang baik, mulut Xiao Yan bergerak-gerak. Dengan akedutan, dia masih bergumul apakah akan melepaskan Dharmakaya tertinggi dan mengambil jalan yang paling sulit dan berbahaya, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang ini tidak memberikan dirinya kesempatan untuk memilih. Itu karena saya berasal dari alam yang lebih rendah. Itukah sebabnya kamu ditolak? Itu tidak benar. Meskipun hanya sedikit praktisi yang naik dari alam yang lebih rendah, bukan tidak mungkin kekuatan sepertimu, tapi tidak akan ada fenomena ditolak oleh langit dan bumi. Bagaimanapun, alam bawahmu sendiri adalah milik alam semesta, dan hanya kamu yang paling unik. Sepertinya aku tidak punya pilihan. Xiao Yan mau tidak mau berkata tanpa daya. Menurut keinginan dunia, dia adalah penduduk asli dari alam yang lebih rendah, dia juga penduduk asli alam bawah. Dia berada dalam lingkup perlindungan kehendak dunia, tapi entah bagaimana, dia diberi perhatian khusus dan menjadi orang yang ditolak oleh langit dan bumi. Judul ini terdengar cukup keren, tapi ketika dia memikirkan konsekuensi ditolak oleh seluruh dunia, Xiao Yan merasa ingin menangis. Meskipun dia berteriak tentang melawan surga setiap hari, dia tidak benar-benar berniat untuk mengambil tindakan, masalah kecepatan menyerap kekuatan spiritual saja sudah cukup membuatnya pusing. Sekarang kamu telah menentukan pilihanmu, izinkan aku membantumu, dan omong-omong, memberimu berkah lagi. Jari kehendak dunia dengan lembut menyentuh kepala Xiao Yan sebelum Xiao Yan bisa bereaksi. Dia merasakan bahwa laut tertinggi di tubuhnya tiba-tiba mulai mendidih. Sejak naik ke dunia 1000 besar dan Doqi diubah menjadi kekuatan spiritual, laut tertinggi telah menjadi tempat penyimpanan kekuatan spiritual, mirip dengan Doujing dari benua Doqi dan Yuan dan dari benua Tianxuan, hanya saja fungsinya adalah jauh lebih kuat. Lebih dari 10.000 kali, oleh karena itu, mendidihnya laut tertinggi sebenarnya setara dengan kekuatan spiritual dalam tubuh yang mulai mengamuk. Bagi yang tertinggi biasa, setelah menerobos ke bumi tertinggi, laut tertinggi di dalam tubuh akan menyatu dengan tubuh fisik. Laut tertinggi yang asli akan lenyap, dan setiap potongan daging dan darah di dalam tubuh akan bertindak sebagai laut tertinggi. Tapi kamu berbeda. Kamu ditolak oleh seluruh dunia, laut tertinggi semakin menyatu dengan tubuh fisik, jadi biasanya, kamu tidak akan pernah bisa menerobos ke bumi tertinggi. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka akan ditolak oleh dunia. Konsekuensinya sangat serius. Dia tidak jauh dari bumi tertinggi sekarang, paling lama dalam waktu kurang dari 1 tahun, dia pasti akan mencapai alam itu tidak memenuhi keinginan dunia, saya khawatir dia tidak akan dapat melakukannya lagi saat itu. Perbaikan apapun akan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Jadi, kita harus mengambil beberapa tindakan untuk mengubah laut tertinggi Anda sehingga dapat mencapai efek aslinya. Proses ini sangat menyakitkan,
Tetapi Anda harus bertahan, jika tidak, akhir Anda akan sangat menyedihkan. Dalam pikiran Xiao Yan. Pada saat yang sama, Xiao Yan merasakan kekuatan spiritual di laut tertinggi meningkat pesat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sekelompok kabut cian menyebar dari langit di atas laut tertinggi dan menyatu dengan daging dan darah keduanya saling bersentuhan. Pada saat itu, rasa sakitnya 100 kali lebih buruk dari sebelumnya, menyebabkan bekas darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Xiao Yan, dan tubuhnya berlumuran darah. Jika ini terus berlanjut, tubuh fisikku mungkin tidak dapat bertahan lagi. Petik 2. Xiao Yan mengertakkan gigi dan sambil menjalankan teknik pembakaran, dia menggunakan tubuh iblis kekosongan tanpa ember secara ekstrim untuk memastikan bahwa tubuh fisiknya tidak akan mampu bertahan, meledak. Laut tertinggi secara bertahap menguap, dan wajah Xiao Yan menjadi semakin pucat. Ketika tetes terakhir cairan spiritual di laut tertinggi menguap, Xiao Yan akhirnya tidak bisa bertahan dan memuntahkan seteguk darah. Namun saat berikutnya, Xiao Yan dengan jelas merasakan bahwa di laut tertinggi yang dipenuhi kabut cian, ada teratai cian yang mekar perlahan. Penampakan teratai itu mirip dengan teratai cian yang pernah diperoleh Xiao Yan. Kursinya sangat mirip, tapi aura yang terisi di dalamnya lebih menakutkan daripada beberapa benda suci. Teratai hijau berputar perlahan, dan kelopaknya ditutupi dengan garis-garis yang sangat misterius. Garis-garis itu bukan buatan manusia, tetapi digambar oleh langit dan bumi, penuh pesona jalan besar. Teratai biru mekar perlahan, dan kelopak teratai ditutupi dengan garis-garis misterius, yang bukan buatan manusia, tetapi dilukis oleh langit dan bumi. Ini adalah kemunculan teratai biru menggantikan laut tertinggi asli Xiao Yan. Fenomena ini membuatnya sedikit terkejut. Bagaimanapun, ukuran teratai ini lebih kecil dari laut tertinggi aslinya. Dia bisa merasakan lonjakan vitalitas dan energi langit dan bumi yang sangat murni yang terkandung dalam bunga teratai ini. Ini adalah ciptaan hebat yang kuberikan padamu. Kehendak dunia tersenyum tipis dan berkata, ini adalah produk yang dibuat oleh kekuatan dunia yang menghancurkan laut tertinggi di tubuhmu dan kemudian menyusunnya kembali. Tidak perlu khawatir terbunuh. Tolakan antara langit dan bumi menyebabkan masalah memperlambat penyerapan energi spiritual. Apalagi dengan itu, betapapun seriusnya luka Anda, selama Anda tidak mati di tempat, ini dapat membantu Anda memperbaikinya. Petik 2. Kalau begitu, sebut saja itu keberuntungan. King Lian. Xiao Yan melambaikan tangannya, dan teratai api yang indah langsung mengembun. Merasakan kekuatan spiritual yang tak ada habisnya di tubuhnya, Xiao Yan tidak bisa tidak menahan senyum. Di masa lalu, dia mengembun untuk membuat teratai api 10 warna ini, mungkin akan menghabiskan lebih dari setengah energi spiritual dalam tubuh, tetapi sekarang, hanya sekitar 10% yang cukup. Sekarang, bahkan jika dia bersaing dengan makhluk tingkat tertinggi di bumi untuk mendapatkan kekuatan spiritual, dia mungkin tidak akan dirugikan. Bagaimanapun juga, kekuatan spiritual dalam tubuhnya tidak akan kalah dengan makhluk tertinggi di bumi dalam hal kualitas atau kuantitas. Dapat dikatakan bahwa keberadaannya telah sepenuhnya menutupi salah satu kekurangan Xiao Yan. Ini adalah hadiah pertama yang kuberikan padamu, dan yang berikutnya adalah hadiah kedua. Selanjutnya, kamu harus membuka mata lebar-lebar dan mencatat semua yang kamu lihat sebanyak mungkin. Perintah kehendak dunia dengan serius dengan lembut menjentikkan jarinya, dan saat berikutnya, segala sesuatu di sekitarnya lenyap sepenuhnya, bahkan kehendak dunia, hanya menyisakan ketiadaan. Meskipun Xiao Yan pernah mengalami ketiadaan beberapa kali sebelumnya, kali ini membuatnya merasakan rasa takut tanpa alasan. Tepat ketika dia mencoba yang terbaik untuk menekan rasa takut yang tidak dapat dijelaskan di tubuhnya, sesuatu tiba-tiba menyala dalam ketiadaan. Cahaya muncul, yang tampaknya merupakan titik cahaya yang sangat kecil. Meskipun titik cahaya itu sangat lemah, Xiao Yan dapat merasakan bahwa titik cahaya itu memancarkan fluktuasi yang sangat panas. Suhunya jauh lebih tinggi daripada suhu kaisarnya kali lebih kuat. Tepat ketika Xiao Yan dikejutkan oleh suhu titik cahaya, dia melihat titik cahaya itu tiba-tiba meledak, dan cahaya yang menyilaukan dengan cepat bersinar ke segala arah, membuat Xiao Yan tanpa sadar ingin menutup matanya. Kehendak dunia, menahan sensasi perih di matanya, dan menatap ke tempat di mana cahaya bermekaran. Saya melihat titik cahaya meluas dengan cepat, dan kemudian, elemen yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat lahir di antara cahaya dan ekspansi termal. Elemen-elemen tersebut dengan cepat berkumpul untuk membentuk bola bergelombang, tergantung di sebidang tanah itu. Dan pemandangan ini hanya sesaat selama proses perluasan,
Tetapi dalam sekejap mata, bola serupa yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang hampa ini. Bola ini besar dan kecil, dan memiliki bentuk yang berbeda. Dia bisa melihat beberapa tanda, tapi Xiao Yan tertegun di tempatnya sejak bola pertama lahir. Dia mengerti pemandangan apa yang ada di depannya. Itulah pemandangan awal mula alam semesta. Jika ada orang lain di sini dalam pengasingan saat ini, bahkan orang-orang kuat di tingkat tertinggi surgawi, mereka mungkin tidak dapat memahami pemandangan apa yang ada di depan mereka, tetapi Xiao Yan bisa melihatnya sekilas. Inilah pemandangan awal mula lahirnya alam semesta, karena ia melakukan perjalanan dari bumi aslinya. Sebagian orang telah mempelajari asal-usul lahirnya alam semesta. Teori yang terkenal adalah Big Bang. Apa yang muncul di mata Xiao Yan saat ini adalah teori yang hanya ada dalam hipotesis. Xiao Yan tidak mengetahui apakah alam semesta di dunianya terbentuk karena hal ini, tetapi alam semesta tempat 1000 dunia berada jelas tahu dia tidak dapat memahami konsepsi artistiknya, tetapi dia sangat sadar bahwa ini jelas merupakan kesempatan langka. Jika dia melewatkan kali ini, saya khawatir akan sulit baginya untuk menyaksikan kembali adegan kelahiran alam semesta di masa depan, sehingga matanya tertuju pada pemandangan di depannya, berkonsentrasi pada ingatan, dan tidak ada niat dalam benaknya untuk memahaminya. Makna misteriusnya adalah saya hanya berharap bisa menghafalnya sebanyak-banyaknya. Agar bisa menghafal lebih banyak hal, Xiao Yan bahkan memanggil kedua klonnya bersama-sama untuk menatap pemandangan kelahiran alam semesta. Namun, setelah menatap dengan penuh perhatian selama beberapa menit, Xiao Yan akhirnya, pikirannya tidak tahan itu lagi, dan ada rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya di benaknya, yang membuatnya segera menutup mata dan mengatur pernapasannya dengan serius. Dan ketika dia membuka matanya lagi, semua yang ada di depannya telah menghilang dan digantikan oleh tempat asalnya. Mengenai hal ini, Xiao Yan juga menghela nafas tak berdaya sedikit lebih kuat. Dia seharusnya bisa bertahan lebih lama. Dia melirik ke arah King Tan, yang juga diteleportasi. Saat dia hendak berjalan keluar, dia hampir jatuh ke tanah. Setelah merasakannya dengan hati-hati, dia terkejut saat mengetahui bahwa semangat juang dan kekuatan jiwanya berada dalam kondisi parah cerukan. Tak heran tubuhnya begitu lemah. Tidak hanya itu, Xiao Yan juga samar-samar merasakan ada sesuatu yang hilang di tubuhnya, namun dia belum tahu apa itu. Pada saat ini, suara iblis kecil itu tiba-tiba terdengar dari hati Xiao Yan. "Tuan, apa yang kamu lakukan? Mengapa kekuatan hidupmu kehilangan begitu banyak?" Xiao Yan tertegun sejenak, dan kemudian dia mengerti. Tampaknya hilangnya kekuatan hidup adalah akibat dari menyaksikan kelahiran alam semesta. Dia tidak melakukannya tahu akibatnya. Dia hampir mati di tempat karena kehabisan tenaga hidup dalam adegan itu. Untungnya, dia memiliki nyala api kehidupan di tubuhnya, yang melepaskan sebagian besar tenaga hidup di saat-saat terakhir vitalitasnya habis dan dia mati muda. Jika Flame of Life memiliki kesadarannya sendiri, ia mungkin akan mengeluarkan banyak keringat sekarang. Game ini memang game kelas atas. Jika tidak menyimpan begitu banyak kekuatan hidup, saya khawatir Xiao Yan akan mati di tempat. Namun meski begitu, Xiao Yan tidak banyak kehidupan yang tersisa, dan sekarang dia hanya memiliki waktu hidup kurang dari 10 tahun. Xiao Yan tidak terkejut atau khawatir tentang hal ini. Bagi orang lain, memulihkan vitalitas mungkin sangat sulit, tetapi baginya, ada beberapa cara untuk secara perlahan mengisi kembali vitalitas yang hilang. Dan terlebih lagi, dia sekarang adalah yang tertinggi di kelas 7. Selama dia naik ke beberapa tingkat lagi dan menerobos ke tingkat tertinggi bumi, umurnya mungkin akan diperpanjang 1000 kali lipat. Selamat kepada Anda telah berhasil melewati alam rahasia 9 meter. Tianling muncul di depan mereka lagi, dengan senyuman langka di wajah aslinya yang dingin. "Setelah Anda kembali, Anda harus mundur untuk jangka waktu tertentu agar dapat sepenuhnya mundur, mengalami ini. Setelah beberapa saat, kamu dapat menjalankan misinya. Terima kasih, Tetua, atas nasihatmu." Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Keuntungannya kali ini memang sangat besar. Belum lagi yang lainnya, hanya pemandangan kelahiran alam semesta yang dia lihat sudah cukup untuk dia pahami untuk sementara waktu, tetapi dia tidak akan menceritakan hal semacam ini kepada orang lain dengan santainya. Tentu saja, meskipun dia menceritakannya, orang lain akan sangat bingung karena mereka tidak tahu apa itu Big Bang. "Kamu tidak perlu mengatakannya dengan sopan, ini semua adalah hasil usahamu sendiri." Penatua Tianling melambaikan tangannya, lalu sepertinya mengingat sesuatu,
menoleh ke Xiao Yan dan melanjutkan, ngomong-ngomong, roh tertinggi itu yang berjanji padamu sebelumnya, Xie, aku sudah meneruskannya ke pesanan Jiuyumu. Kamu hanya perlu menerimanya nanti. Xiao Yan mengangguk sedikit, tapi tidak menolaknya. Kekayaan mereka saat ini tidak terlalu kaya, karena mereka telah memperolehnya itu akan sia-sia. Dia tidak akan sebodoh itu untuk menolak kesempatan cairan spiritual tertinggi. Selain itu, dia dan King Tan sama-sama berada 2 tingkat lebih tinggi daripada sebelum memasuki alam rahasia 9 neter, sehingga mereka bisa menerima lebih banyak cairan spiritual tertinggi. Cukup banyak, jadi saya berhasil mengumpulkan uang untuk menukarkan materi guna membantu King Tan mengembangkan badan Dharma tertinggi. Setelah mengumpulkan semua materi, Xiao Yan hanya memiliki 500.000 keping cairan spiritual tertinggi yang tersisa, dan King Tan hanya memiliki kurang dari 10.000 keping. Situasi yang menyedihkan membuat Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan. Agak tidak berdaya, dia hanya bisa meminjamkan King Tan 100.000 keping cairan spiritual tertinggi lainnya. Sisa 400.000 yuan seharusnya cukup untuk mendukungnya melewati bulan ini. Ketika King Tan mulai mempelajari cara mengolah badan hukum tertingginya, Xiao Yan juga masuk ke makam surgawinya lagi dan diam-diam merawat tubuhnya kembali. Cerukan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa tidak berarti apa-apa bagi Xiao Yan adalah hal biasa baginya, satu-satunya masalah adalah kekuatan hidup yang dikonsumsi terlalu banyak. Anda tidak dapat mengandalkan nyala api kehidupan. Karena sebelumnya telah dikonsumsi terlalu banyak, benda ini sekarang sedang menyerang, dan tidak ada banyak kekuatan hidup yang tersisa. Itu langsung menghilang, jadi Xiao Yan hanya bisa menemukan cara lain. Dia merenung sejenak, lalu memanggil jimat leluhur kehidupan dan kematian, menggunakan vitalitas agung yang terkandung di dalamnya untuk perlahan-lahan mengisi kembali kekuatan hidup yang telah dia konsumsi. Tidak hanya itu, dia juga mengeluarkan jimat leluhur dari cincin atas kecil. Ini adalah Suanyuan dan yang dia dapatkan dari King Tan ketika dia berada di benua Tianxuan. Dia memurnikan setengahnya untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan ini adalah satu-satunya yang tersisa. Namun, separuh lainnya dari pil Suanyuan secara alami tidak banyak berguna bagi Xiao Yan, yang memiliki jimat kehidupan dan kematian leluhur, jadi Xiao Yan memilih untuk melemparkannya ke dalam api kehidupan, dan vitalitas agung disuntikkan ke dalam zamrud. Api hijau, langsung membuat warna yang semula sedikit kusam karena sebagian besar kekuatan hidup diekstraksi menjadi sedikit kaya kembali. Melihat ini, Xiao Yan pun menghela nafas lega, lalu menutup matanya dan merawatnya tubuh dengan ketenangan pikiran. Sebelum retret ini, Xiao Yan pertama kali menggunakan perintah 9 neter untuk memberitahu Qin Waner jika dia tidak melakukan ini, dia menghilang tanpa suara, yang mana itu agak buruk. Namun, Qin Waner jelas tahu bahwa akan membutuhkan waktu untuk pulih setelah keluar dari alam rahasia 9 neter, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menyuruh Xiao Yan menunggu sampai dia keluar. Setelah menyelesaikan semuanya, Xiao Yan memasuki makam surgawi dengan pikiran tenang dan mulai berlatih. Dalam retret ini, selain memulihkan tubuhnya dan mengintegrasikan keuntungan saat ini, dia juga memiliki satu hal penting yang harus dilakukan, yaitu memperkuat. Ide 9 Jue kemarahan iblis telah ada di benaknya sejak awal pertarungannya dengan Qin Waner, tapi dia tidak pernah punya waktu untuk menerapkannya membebaskan tangannya untuk mempraktikkan hal ini. 9 keterampilan kemarahan iblisnya adalah keterampilan bertarung menakutkan yang melampaui tingkat surga di benua Doqi. Menurut tingkat dunia, mereka setara dengan tingkat sihir ilahi. Sumber daya di alam berikut dapat menciptakan gerakan tingkat ini sebenarnya sudah sangat jarang terjadi, namun jurus seperti ini jelas sudah tidak cukup lagi di tempat ini. Di antara 9 teknik murka ajaib, dia tidak perlu khawatir tentang teratai api murka iblis dan 9 mata langit terbakar nirwana misterius. Bagaimanapun, kekuatan kedua gerakan ini bergantung pada kekuatan api memadukan lebih banyak api, kekuatannya akan lebih besar. Hanya saja Jiusuan Nirvana Burning Sky masih perlu mengintegrasikan kekuatan guntur, jadi dia harus lebih mengkhawatirkan aspek ini di masa depan. Adapun yang lainnya, tubuh iblis Ember Void belum mencapai batasnya, dan sebagai keterampilan bertarung pemurnian tubuh, sangat sulit untuk ditingkatkan. Namun, dalam pertempuran sebelumnya dengan Kaisar Yimo menggunakan milik Lindong tubuh untuk melakukan transformasi King Tian seni naga memberikan kesan yang mendalam padanya. Dia telah memperoleh metode pelatihan seni bela diri ini dari Zushi sebelumnya, sehingga dia dapat menemukan cara untuk menggabungkan keduanya.
Dia juga berencana menggunakan metode yang sama untuk memperkuat jurus lainnya. Dia telah mengumpulkan banyak keterampilan bertarung di benua Doqi, dan ada juga berbagai seni bela diri dari benua Tianxuan atas batu leluhur bahkan tidak menyukainya, tapi ada beberapa kelebihan di dalamnya. Yang harus dia lakukan hanyalah menyederhanakan kompleksitas dan mengekstrak esensinya, sehingga meningkatkan 9 jue dari Demon Urat. Dalam proses peningkatan, Xiao Yan tiba-tiba teringat cara dia memperkuat 9 mata langit terbakar nirwana misterius. Jadi dia menemukan cara yang lebih baik daripada meningkatkan keterampilan bertarung, yaitu dengan langsung memadukan 9 mata terbakar nirwana misterius langit mata ditingkatkan oleh mata api nirvana setelah ditempa oleh kekuatan guntur. Jadi bisakah keterampilan bertarung lainnya menggunakan metode serupa? Misalnya, tangan emas langit dapat diintegrasikan dengan tangan surgawi tahanan kehancuran besar, tangan suraming surgawi, dan keterampilan unik lainnya, lalu dipasangkan dengan jimat leluhur kuno untuk meningkatkan kekuatannya, itu dapat diintegrasikan dengan Huang Kuan Urat, dan dikombinasikan dengan Flame Ancestral Talisman. Jiu Kuan Holy Demon Cell dapat mengintegrasikan keterampilan segel seperti Emperor Seal Jue. Hal-hal ini mudah untuk dikatakan, tetapi sangat sulit untuk diterapkan bahwa mengintegrasikan keterampilan bertarung bukanlah hal yang mudah. Bagaimanapun, itu harus dipilah dari begitu banyak seni bela diri dan keterampilan bertarung. Cocok untuk 9 jue dari Demon Urat, itu adalah proyek yang membutuhkan energi yang sangat besar terlebih lagi. Untuk mengejar kesempurnaan, Xiao Yan juga membeli banyak jenis mantra magis serupa dari Orde 9 Meter untuk referensi. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah keterampilan rahasia langkah pemakaman teratai iblis. Bagaimanapun, langkah penguburan teratai iblis bukan hanya keterampilan bertarung tubuh, tetapi juga keterampilan bertarung formasi. Dalam istilah dunia, ini dapat dianggap sebagai jenis formasi spiritual masalah besar bagi Xiao Yan. Sulit, yang sulit adalah frekuensi antara keduanya perlu diintegrasikan. Formasi langkah penguburan teratai iblis yang asli dan gerak kakinya sempurna. Kesempurnaan ini adalah hasil eksperimennya puluhan ribu kali. Tepat ketika Xiao Yan merasakan sakit kepala karena hal ini, dia tiba-tiba teringat bahwa metode pembentukan dunia 1000 besar sebenarnya berbeda dari cara dia mengatur formasi di benua Doqi. Formasi spiritual dari dunia 1000 besar diperlukan untuk memadatkan spiritual segel untuk mengaturnya. Formasi, dengan kata lain, dia sebenarnya tidak perlu mempertimbangkan lintasan formasi. Setelah mengetahui hal ini, Xiao Yan mulai mempelajari arah lain, yaitu menggunakan kekuatan spiritual yang dilepaskan untuk memadatkan segel spiritual sambil menggunakan teknik tubuh. Dia juga bisa mencapai efek yang bisa dicapai oleh langkah pemakaman teratai iblis. Meningkatkan keterampilan bertarung bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Meskipun Xiao Yan sudah memiliki banyak pengalaman, dia masih membutuhkan waktu hampir 1 tahun untuk menyelesaikan sebagian besar 9 jue kemarahan iblis makam surgawi dan dunia luar, jadi baru lebih dari sebulan berada di luar. Karena dia menggunakan semua cairan spiritual tertinggi untuk membeli mantra ilahi dan formasi spiritual, Xiao Yan mengandalkan penyerapan energi di sekitarnya untuk menyelesaikan pelatihannya tahun ini, dan karena dia menghabiskan sebagian besar energinya mempelajari keterampilan bertarung, jadi peningkatannya tahun ini tidak sangat signifikan, dia hanya dipromosikan dari kelas 7 tertinggi ke kelas 7 puncak. Namun, meskipun levelnya tidak meningkat banyak, peningkatan kekuatan dari 9 jue Demon Urat tidak mengecewakannya. Menurut perkiraan Xiao Yan, kekuatan mereka tidak kalah dengan teknik Golden Crow Burning Nether, dan bahkan jauh lebih kuat berdasarkan peringkat, itu pasti dapat dianggap sebagai tingkat kekuatan magis. Xiao Yan tidak terkejut dengan pencapaian semacam ini, lagi pula, dia telah mengintegrasikan ribuan keterampilan serupa ke dalam masing-masing dari 9 keterampilan, sehingga dia dapat menggunakannya. Ia memiliki kekuatan ini. Dan di waktu senggangnya, ia juga memperkuat pengembangan Bajibeng yang dipelajarinya di benua Doqi. Kini bisa dikatakan sebagai kekuatan magis. Tentu saja, Xiao Yan tidak melupakan kartu asnya, penghancuran Changsheng, yaitu milik Xiao Yan dibentuk oleh perpaduan semua kemampuan, dan tidak seperti sebelumnya, kali ini dia juga memasukkan beberapa konsepsi artistik Taichu ke dalam kehancuran hidup dan mati. Setelah penggunaan, penghancuran kehidupan bersama, itu setara dengan alam semesta kecil. Setelah gerakannya meledak, pemandangan yang terbentuk memiliki banyak kemiripan dengan pemandangan kelahiran alam semesta sebelumnya, penghancuran kehidupan bersama, miliknya menjadi alam semesta mini. Adegan yang terlihat sebelumnya disimulasikan,
sehingga meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Terlebih lagi, Xiao Yan masih belum bisa memahami sepenuhnya konsepsi artistik Taichu yang telah ia amati. Ia hanya bisa mendeskripsikannya secara kasar. Jika ia bisa memahami sepenuhnya pemandangan yang ada di pikirannya di masa depan, saya khawatir kekuatannya akan mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Namun meski begitu, ini hanyalah tiruan kasar dari konsepsi artistik, yang sudah sangat menakutkan. Kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya, namun kekuatan spiritual yang dibutuhkan untuk menggunakannya juga lebih menakutkan, dan kemudian saya menemukan bahwa dengan kekuatan saya sendiri, saya tidak dapat menampilkannya sepenuhnya seperti sebelumnya. Namun, Xiao Yan tidak mengalami depresi. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini tidak seperti dulu. Dengan teratai hijau di tubuhnya dan banyak metodenya, bahkan jika dia tidak menggunakan gerakan membunuh penghancuran Changsheng, Xiao Yan juga yakin bisa bersaing dengan eksistensi level tertinggi. Jika ini disebarkan, saya khawatir banyak orang akan terkejut. Bagaimanapun, kesenjangan antara tingkat tertinggi dan tertinggi bumi dapat dikatakan sebagai perbedaan antara kunang-kunang dan bulan yang cerah yang tertinggi di alam tertinggi sempurna kelas 9. Anda harus memiliki arti yang menantang surga seperti apa, jika tidak maka pada dasarnya tidak mungkin. Belum lagi, Xiao Yan bukanlah yang tertinggi kelas 9, tetapi masih di alam kelas 7. Setelah reruntuhan Dewa Naga mengubah 9 Jue kemarahan iblis, Xiao Yan juga meluangkan waktu untuk berlatih alkimia. Di dunia, para alkemis dari benua Douqi mereka disebut meskipun sistem alkemis spiritual agak berbeda, mereka mencapai tujuan yang sama melalui jalan yang berbeda. Xiao Yan menghabiskan beberapa waktu dan secara bertahap menjadi akrab dengan sistem alkimia dunia. Sekarang dia harus dianggap sebagai ahli ramuan spiritual, dan dengan keterampilan alkimianya, akan mudah untuk menyempurnakan ramuan surgawi. Namun, selama proses pemurnian ramuan tersebut, Xiao Yan menemukan masalah yang belum dia pertimbangkan lama sekali adalah soal kuali obat. Kuali obat sebelumnya secara alami sangat bagus di benua Douqi, namun di dunia 1000 besar, sulit untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian obat lakukan sekarang. Anda dapat mencoba menyempurnakan ramuan tingkat master. Yah, sepertinya ada satu hal lagi yang perlu dikhawatirkan. Xiao Yan memasukkan semua ramuan halus ke dalam botol giok, lalu berjalan keluar dari makam. Dia melihat dulu auranya masih berada di level tertinggi kelas 3. Tampaknya latihan bulan ini tidak cukup baginya untuk menyelesaikan terobosan. Tapi ini normal. Bagaimanapun, tidak semua orang memiliki ruang aneh seperti makam langit, dan di dalam alam tertinggi, itu normal meskipun butuh beberapa tahun untuk gagal menembus ke level pertama ke tingkat tertinggi ketiga. Tidak lama kemudian, akan sangat menakutkan jika dia bisa menembus ke tingkat keempat hanya dalam 1 bulan. Xiao Yan juga memperhatikan bayangan biru sedingin es muncul samar-samar di belakang King Tan. Itu jelas merupakan tubuh Dharma tertinggi yang dia latih. Meskipun latihan bulan ini tidak memungkinkannya untuk menyelesaikan terobosan, dia mampu mengembangkan tubuh Dharma tertinggi ini berarti efektivitas tempurnya sekali lagi meningkat ke tingkat yang baru. Setelah memberitahu King Tan bahwa dia akan keluar untuk menjalankan misi, Xiao Yan menyapu dan berubah menjadi seberkas cahaya dan bayangan menuju puncak gunung yang tinggi. Setelah meninggalkan pengasingan, dia memberitahu Qin Waner bahwa dia telah mengakhiri pelatihannya, dia bisa menjalankan misi bersamanya. Qin Waner juga memberitahunya tempat berkumpul sebelum keberangkatan, dan dia akan menemui Qin Waner sekarang. Ketika Xiao Yan mendarat di tempat yang disebutkan oleh Qin Waner, dia menemukan bahwa selain Qin Waner, ada 3 sosok. Ketiga sosok ini semuanya berada pada level tertinggi kelas 7 orang-orang yang menjalankan misi yang disebutkan oleh Qin Waner, dan kekuatan Qin Waner juga telah membuat terobosan dari sebelumnya, dan sekarang seharusnya benar-benar stabil di level tertinggi kelas 8 dilihat dari kekuatan dangkalnya saja, kelompok orang ini cukup untuk bersaing dengan yang tertinggi di kelas 9. Ketika orang lain melihat Xiao Yan, mereka juga memiliki ekspresi terkejut di mata mereka. Qin Waner telah memperkenalkan informasi Xiao Yan kepada mereka sebelum datang, jadi mereka secara alami tahu bahwa pemuda di depan mereka telah naik dari alam yang lebih rendah, dan miliknya, kekuatannya tidak kalah dengan keberadaan Xiao Yan. Awalnya, mereka tidak percaya bahwa Xiao Yan mampu mengikat Qin Waner ketika dia pertama kali tiba di dunia 1000 besar. Namun, setelah bertemu satu sama lain sekarang, mereka bisa merasakan aura di tubuhnya, yang tidak jauh berbeda dengan Qin Waner sebelum terobosan. Bukan masalah besar untuk bisa mengikatnya.
Itu bukan sesuatu yang mustahil. Kekuatan orang ini sebenarnya telah meningkat. Qin Waner merasakan aura di tubuh Xiao Yan dan sedikit terkejut. Saat dia pertama kali bertemu Xiao Yan, dia hanya berada di puncak kelas 5 tertinggi. Saya tidak berharap bahwa kelas 3 dalam waktu kurang dari sebulan, yang terakhir hampir menyusulnya. Meskipun peningkatan di alam rahasia 9 meter sangat signifikan, jelas bahwa bakatnya sangat menakutkan untuk dapat membuat kemajuan seperti itu. Kapten Waner, saya tidak tahu misi apa yang Anda bicarakan. Xiao Yan melirik ketiga orang lainnya di lapangan, dan akhirnya memilih Qin Waner, dan bertanya yang tertinggi kelas 8, ditambah 3 yang tertinggi kelas 7 lainnya. Barisan seperti ini, selama mereka tidak pergi ke benua super manapun, mereka bisa makmur, tapi ini hanya sebuah misi-misinya sangat sulit. Misi kita kali ini memang terbilang sulit, tapi untungnya misi kita tidak sulit. Kita hanya menelusuri jalannya. Jika terjadi kesalahan, kita bisa menyerah kapan saja. Qin Waner sepertinya mengerti apa yang dipikirkan Xiao Yan dengan sedikit keraguan. Dia dengan cepat menjelaskan, misi kita kali ini adalah menjelajahi reruntuhan Dewa Naga. Reruntuhan Dewa Naga, apa itu? Apakah ada tempat seperti itu di benua Jiuyu? Tapi jadilah sedikit penasaran tentang hal ini. Mendengar namanya saja pasti ada hubungannya dengan klan naga, tapi Jiuyuke tidak ada hubungannya dengan apa yang disebut klan naga. Bagaimana bisa ada tempat seperti itu yang berhubungan dengan klan naga di sini? Reruntuhan Dewa Naga tidak berada di benua Jiuyu, tetapi terletak di pegunungan di benua binatang ilahi. Menurut legenda, pernah ada pembangkit tenaga listrik tertinggi klan naga yang meninggal di sana, dan sisa hidupnya esensi darah dan warisan juga tersembunyi di sana. Di pegunungan, tidak ada yang pernah menemukan lokasi reruntuhan Dewa Naga. Seiring berjalannya waktu, beberapa orang mulai meragukan apakah memang ada tempat seperti itu dalam tim. Dia mengumpulkan pikirannya dan melanjutkan, namun, beberapa bulan yang lalu, seseorang mengeluarkan sepotong tulang dari pegunungan, dan dikonfirmasi oleh orang-orang naga bahwa itu memang tulang naga asli. Baru-baru ini fluktuasi spiritual di dekat pegunungan juga sangat berbeda dari sebelumnya, jadi beberapa orang berspekulasi bahwa itu mungkin pertanda munculnya reruntuhan Dewa Naga, jadi ada misi seperti itu. Ya, menurut informasi yang saya miliki diterima, klan naga kuat yang mati di benua binatang ilahi adalah Kaisar Naga yang terkenal. Dia mengangguk dan berkata, Kaisar Naga ini adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di tingkat penguasa surgawi. Bahkan di benua binatang ilahi saat itu, hanya sedikit yang bisa melakukannya, bersainglah dengan dia. Jika kita bisa mendapatkan warisannya, maka itu akan menjadi warisan yang sesungguhnya. Raihlah surga dalam satu langkah. Petik 2. Karena reruntuhan Dewa Naga ini sangat penting, mengapa tidak mengirim lebih banyak orang ke sana? Apalagi kita hanya sedikit, kalaupun kita benar-benar menemukan warisan, kita tidak bisa membawanya, bukan? Apakah tidak ada master lain di klan burung Jiuyu? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Itu tentang harta karun yang ditinggalkan oleh orang kuat surgawi tertinggi. Dia tidak percaya bahwa klan Jiuyuk hanya akan mengirim orang-orang seperti mereka untuk berburu harta karun. Setidaknya pasti ada orang kuat di bumi tertinggi, jika tidak, bahkan jika mereka mendapatkan harta karun itu secara kebetulan, mereka mungkin tidak dapat mengeluarkannya. Ngomong-ngomong, mengapa nama Kaisar Naga terdengar sangat menyebalkan? Tanda tanya, menjadi semacam penghalang khusus yang dipasang di sana, dan hanya orang-orang berkuasa di bawah bumi tertinggi yang diizinkan masuk. Qin Waner berkata dengan sabar, sebenarnya, kami bukan satu-satunya tim yang menjalankan misi ini. Sejauh yang saya tahu, total ada 7 tim, dan kami hanyalah salah satu dari mereka. Mo Jiu secara pribadi memimpinnya. Petik 2. Bahkan Tuan Jiuji benar-benar dikirim. Orang lain pasti terkejut. Anda harus tahu bahwa Mo Jiuji di mulut Qin Waner dikenali sebagai 9 anggota pertama dari klan muda Yuk. Kekuatannya saat ini telah mencapai tingkat kesempurnaan dan tertinggi kelas 9, dan dia adalah kapten tim pertama tim penegakan hukum Jiuyu. Selain itu, dia adalah penerus yang ditunjuk oleh Penatua Tianling. Selama dia berhasil menembus Earth Supreme, dia dapat secara resmi mengambil alih seluruh tim penegakan hukum Jiuyu. Dia memiliki reputasi tinggi di antara klan Jiuyu ke hari ini. Klan burung Jiuyu benar-benar mengirimnya keluar, yang menunjukkan bahwa mereka sangat mementingkan peninggalan Dewa Naga ini. Oke, ayo pergi. Setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak mengajukan pertanyaan lain,
Qin Waner melambaikan tangannya dan memimpin semua orang ke dalam formasi roh teleportasi yang menuju ke benua binatang ilahi. Xiao Yan memandang ke arah dia juga sedikit penasaran tentang susunan teleportasi spiritual ini. Benda ini jauh lebih mudah digunakan daripada lubang cacing luar angkasa di benua Doqi. Mungkin dia bisa menyiapkannya ketika dia kembali ke benua Doqi di masa depan. Xiao Yan, kamu naik dari tingkat yang lebih rendah. Kamu belum pernah mengalami reruntuhan seperti ini sebelumnya, kan? Qin Waner melihat ekspresi penasaran Xiao Yan dan bertanya karena menurutnya ini adalah pertama kalinya dia menjelajahi reruntuhan seperti itu. Tidak, saya telah pergi ke reruntuhan dan gua untuk berburu harta karun ratusan kali. Saya paham dengan prosedur spesifiknya. Xiao Yan mengangkat bahu dan berkata, "Oh, pertama-tama, saat kita tiba di benua binatang ilahi, tempat reruntuhan Dewa Naga dibuka, kita pasti akan mengadakan pelelangan, dan tema pelelangan itu pasti ada hubungannya dengan benda-benda di reruntuhan itu, dan kalau begitu, kita akan bertemu dengan Tuan Muda dengan kekuatan tertentu. Tuan Muda itu pasti bejat, karena ada wanita cantik di tim kita. Dia pasti ingin menggodamu, tapi setelah diusir, dia akan melakukannya punya dendam dengan kami." Lanjutkan. Qin Waner saling memandang dan berkata, "Lalu ketika kita ikut pelelangan, ketika kita ingin melelang barang yang kita sukai, nenek moyang generasi kedua pasti sengaja menaikkan harganya karena kejadian sebelumnya, agar kita bisa mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli barang itu. Hal semacam itu sangat penting bagi kami, jadi kami harus mengeluarkan lebih banyak uang. Ada kalanya kami tidak punya uang sebanyak pihak lawan, tapi pasti akan ada wanita kaya di tim kami yang sangat kaya dan kemudian menawarnya. Lawannya hancur, dan lawannya punya ruang untuk bersaing, tapi dia hanya bisa menahan diri untuk produk akhir." Begitu Xiao Yan selesai berbicara, wanita di sebelah Qin Waner mau tidak mau menyentuh perangkat penyimpanan spiritualnya. Jelas dia adalah wanita kaya yang disebutkan Xiao Yan. Lalu apa yang harus aku lakukan jika aku menemui hal seperti itu? Apakah mungkin membiarkan pihak lain menginjak kepalaku? Qin Waner mau tidak mau bertanya, dia pernah mengalami hal serupa di misi sebelumnya. Dia jelas tidak bermaksud menimbulkan masalah, tetapi akhirnya menghabiskan banyak uang secara tidak adil. Dia sedikit tidak senang. Nah, jika kamu bersikeras untuk menghukum pihak lain, kamu bisa mencoba memotret hal-hal yang tidak berguna dan tidak berguna bagi pihak lain, dan bertingkah seolah kamu pasti menang. Jika pihak lain mengikuti penawarannya, kamu juga bisa menaikkan harganya 2 kali, lalu melemparkannya ke sisi lain." Xiao Yan berpikir sejenak dan berkata, "Orang itu yang menderita." Itu benar. Memikirkan metode ini, Qin Waner bertepuk tangan dan tidak bisa tidak memuji. Jika Anda bolak-balik seperti ini beberapa kali, bahkan jika Anda menawar sesuatu yang benar-benar ingin Anda lelang, pihak lain akan curiga, dan takut untuk benar-benar menawar, dan hal itu juga dapat merugikan pihak lain, yang memang merupakan cara yang baik. Ya, jika kamu melakukan ini, pihak lain akan semakin menaruh dendam padamu, dan kemudian menemukan masalah setelahnya. Meskipun aku tidak takut dengan hal-hal ini, itu masih agak merepotkan, jadi aku biasanya tidak menggunakan hal seperti itu, metode tingkat rendah. Xiao Yan menambahkan setelah sebuah kalimat, dia berkata, "Saya lebih suka membiarkan orang lain membayar untuk membelikan sesuatu untuk saya. Apakah kamu masih makan makanan lunak?" Wanita lain dalam tim berkata tanpa sadar, tetapi dia dihentikan oleh Qin Waner begitu dia mulai berbicara. Orang lain dalam tim memahami arti kata-kata Xiao Yan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda ingin orang itu mengeluarkan uang untuk membeli barang yang Anda sukai? Tapi, bagaimana Anda bisa mendapatkannya kembali? Memiliki kekuatan sihir legendaris Kongkong. Petik 2. Aku tidak tahu bagaimana menggunakan Kongkong untuk membunuh orang, kata Xiao Yan sambil tersenyum tipis. Karena kamu telah menyinggung perasaanku, jangan berpikir untuk membalasnya, ada kemungkinan rekonsiliasi. Karena mereka ingin mengambil sesuatu dari kita, mari kita berikan padanya. Bagaimanapun, itu akan kembali ke tanganku pada akhirnya. Begitu. Kata-kata ini keluar, semua orang saling memandang. Mereka tidak melakukannya, aku tidak menyangka. Orang yang tampak sangat baik hati ini sebenarnya sangat kejam dan bengis. Dia bahkan berpikir untuk membunuh orang, bahkan dalam konflik kecil sedikit terlalu impulsif dalam melakukan ini. Jangan khawatir, oke? Saya pasti akan bersiap sebelum mengambil tindakan untuk memastikan tidak ada orang lain yang mengetahui siapa pelakunya. Tentu saja,
Jika saya ketahuan secara tidak sengaja, saya juga akan melakukannya. Bersiaplah untuk melarikan diri. Xiao Yan tersenyum. Dia tersenyum dan berkata bahwa meskipun dia tidak banyak diburu dalam kehidupan ini, dia telah mengalami pengejaran semacam ini lebih dari puluhan ribu kali dalam kehidupan sebelumnya, dan dia sudah lama mengalaminya, sudah terbiasa dengan hal itu. Mendengar ini, Qin Waner juga sedikit terdiam. Dia tidak bermaksud begitu. Xiao Yan secara alami dapat melihat sorot mata orang-orang ini dan tahu bahwa mereka seharusnya merasa bahwa apa yang dia lakukan agak berlebihan, tapi dia terlalu malas untuk menjelaskan apapun kepada orang-orang ini. Menurut pendapatnya, orang-orang ini dilindungi dengan sangat baik oleh Menara Gading klan burung Jiuyu dikatakan. Setelah episode seperti itu, tidak ada yang berbicara banyak di jalan. Bahkan kecuali Qin Waner, semua orang memandang Xiao Yan dengan perasaan terasing. Rupanya mereka khawatir Xiao Yan akan membunuh seseorang secara impulsif. Xiao Yan bukannya tidak puas dengan ini, sebaliknya, dia sedikit santai, karena ini adalah situasi yang dia inginkan. Dia juga agak tertarik dengan apa yang disebut reruntuhan Dewa Naga, tapi jika dia mengikuti yang lain, dia pasti akan tertarik sedikit terkekang, dan jika dia menemukan sesuatu yang baik, dia mungkin harus membaginya dengan orang lain, dan itu bukanlah sesuatu yang ingin dia lakukan. Oleh karena itu, ide awal Xiao Yan adalah menemukan cara untuk mengasingkan orang lain, dan kemudian bertindak sendiri setelah resmi memasuki reruntuhan Dewa Naga. Naga terletak di timur jauh benua binatang ilahi, tempat yang disebut pegunungan matahari terbenam. Itu sangat jauh dari benua Jiuyu. Mereka adalah Perfection Supreme kelas 9, mereka harus terbang selama 1 tahun penuh untuk sampai ke sana. Bahkan jika mereka menggunakan susunan roh teleportasi, mereka membutuhkan waktu hampir sebulan untuk tiba dengan sukses. Xiao Yan sekarang dapat menerima 700.000 cairan spiritual tertinggi sebulan. Selain apa yang dikembalikan King Tan kepadanya dan apa yang belum pernah dia gunakan sebelumnya, dia hampir tidak dapat mengumpulkan 1 juta cairan spiritual tertinggi. Beberapa item favorit Anda alih-alih hanya menatap. Mengenai lelang dan hal lainnya, Xiao Yan hanya bisa kecewa dengan sumber keuangannya saat ini. 1 juta tetes cairan spiritual tertinggi mungkin tampak seperti banyak, tetapi bagi seorang tertinggi kelas 7, itu bisa dianggap miskin. Beberapa orang yang bepergian bersamanya memiliki lebih dari 10 juta keping cairan spiritual tertinggi di tangan mereka. Terlebih lagi, ketika mereka berjalan bersama sebelumnya, Xiao Yan merasakan fluktuasi yang samar-samar pada orang-orang ini. Fluktuasi semacam itu bahkan membuatnya merasa sedikit berbahaya. Dia berpikir bahwa orang-orang ini mungkin memiliki sesuatu yang tersembunyi di tangan mereka, dan itu mungkin pada tingkat kuasi sakral. Sebagai perbandingan, peralatan Xiao Yan tampak agak kumuh. Sebagian besar barang di tangannya dibawa dari benua Doqi dan benua Tianxuan. Selain penguasa Xuanzong, hanya ada 1 armor ilahi 9 meter, kamu mungkin akan menderita kerugian saat bertarung dengan orang lain. Oleh karena itu, tujuan Xiao Yan pergi ke reruntuhan Dewa Naga kali ini juga untuk mencari benda kuasi suci yang bisa dia dapatkan dengan mudah. Di dekat Sunset Mountains, ada sebuah kota kecil bernama Sun Moon Town. Meskipun ini hanya sebuah kota kecil, ukurannya tidak lebih buruk dari kota besar. Semua orang kuat yang datang ke reruntuhan Dewa Naga berakar kota ini, kota yang awalnya biasa-biasa saja ini tiba-tiba menjadi jauh lebih makmur. Setelah tiba di kota Ryue, Qin Waner dan yang lainnya pertama-tama menemukan tempat untuk menetap sementara, dan kemudian mulai keluar untuk mengumpulkan informasi intelijen. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Yan. Sudah mata-mata dari klan burung Jiuyu telah diatur, dan mereka hanya perlu menunggu orang-orang itu melaporkan informasinya. Setelah beberapa saat, Qin Waner kembali ke kediamannya dengan informasi yang diperolehnya, dan membagikan semua informasi yang diperolehnya. Kebanyakan darinya tidak mengejutkan, tetapi hanya satu yang menarik perhatian semua orang. Kota Sun Moon, rumah lelang terbesar akan mengadakan pelelangan suatu hari nanti, dan mungkin ada item yang berhubungan dengan peninggalan Dewa Naga. Setelah mendengar informasi ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melirik ke arah Xiao Yan, jelas memikirkannya. Mereka tidak menganggap serius perkataan Xiao Yan, tapi mereka tidak menyangka hal itu akan menjadi kenyataan setelah mereka tiba di kota Ryue. Lalu generasi leluhur berikutnya yang mencari masalah juga akan disalahkan, bukan? Saya tidak akan pergi ke pelelangan itu. Lagi pula, saya baru saja datang ke dunia dan saya tidak punya tabungan. Saya hanya duduk di sana dan itu tidak menarik.
Xiao Yan melirik Qin Waner dan yang lainnya dan berkata secara proaktif. Xiao Yan tahu betul bahwa meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, orang-orang ini mungkin tidak akan membiarkan dia berpartisipasi dalam pelelangan. Siapa yang membuatnya membuat pernyataan tentang membunuh orang dan menjarah barang sebelumnya? Mengambil inisiatif untuk angkat bicara untuk menghindari rasa malu di kemudian hari. Tidak apa-apa. Qin Waner merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, apakah ada yang kamu inginkan? Jika kita bertemu, mungkin kami bisa membantumu mengambil foto. Mengenai uang, kamu tidak perlu khawatir, saya akan melakukannya dulu. Saya akan membantu Anda dalam hal ini. Setelah misi ini selesai, berikan saja saya cairan spiritual tertinggi Anda. Baiklah, jika Anda menemukan sesuatu yang berhubungan dengan susunan spiritual, bantu saya mengambil gambarnya. Pikir Xiao Yan. Pikirkan, katakanlah. Adapun hal-hal lain, dia tidak memiliki banyak permintaan. Yang dia inginkan hanyalah benda-benda kuasi suci dan kuali obat. Namun, tidak mudah untuk memotret benda kuasi suci bagi orang-orang ini untuk memilih yang bagus karena mereka tidak tahu barangnya, tentu saja tidak mungkin membiarkan mereka datang. Oke, aku akan melakukannya. Qin Waner tidak terkejut dengan ini. Bagaimanapun, Xiao Yan telah mengatur formasi teratai iblis di depannya sebelumnya, dan dia secara alami menganggapnya sebagai master formasi spiritual. Ngomong-ngomong, kalau aku tidak salah, pasti ada harta berharga yang berhubungan dengan reruntuhan Dewa Naga dalam pelelangan ini. Kalau begitu, kamu tidak boleh ikut serta dalam pelelangan. Ingat saja siapa yang mendapatkannya pada akhirnya. Karena benda itu pasti kentang panas, dan siapapun yang mendapatkannya akan menjadi sasaran kritik publik. Xiao Yan memikirkan hal penting lainnya dan menambahkan lagi. Aku akan melakukannya. Mendengar ini, Qin Waner sedikit terkejut, lalu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ketika Qin Waner dan yang lainnya bersiap untuk menghadiri pelelangan, Xiao Yan juga meninggalkan kediamannya sendirian. Dia tidak dapat berpartisipasi di tempat-tempat mewah seperti pelelangan sekarang, tetapi ada banyak pedagang kecil di kota Riyue. Dia mampu membeli barang-barang yang dijual oleh pedagang kecil ini, dan mungkin dia bisa menemukan sesuatu yang berguna di antara mereka. Karena reruntuhan Dewa Naga akan segera dibuka, kios pinggir jalan di kota Riyue juga sangat populer. Tampaknya bukan hanya Xiao Yan yang memiliki ide tentang Taobao, tetapi kebanyakan dari mereka kembali dengan kecewa, dan hanya sedikit orang yang benar-benar menemukan harta karun, dan para pedagang kecil ini menghasilkan banyak uang dari barang-barang ini. Xiao Yan melirik sekilas ke kios-kios ini. Penjual kecil ini jelas-jelas adalah manusia. Dia tahu bahwa sebagian besar orang yang datang ke sini datang ke reruntuhan Dewa Naga di pegunungan matahari terbenam, jadi barang-barang yang dipajang semuanya terlihat lusuh dan compang camping. Jika benda-benda tersebut ditempatkan di tempat lain, maka tidak akan dijual sama sekali. Namun, di mata peminatnya, mungkin ada hubungannya dengan harta karun reruntuhan. Karena penasaran, Xiao Yan pun menanyakan beberapa kios kecil tentang harga barang tersebut. Harganya tidak terlalu mahal, hanya beberapa ribu keping cairan spiritual tertinggi. Namun, dibandingkan dengan harga biayanya, menjual barang tersebut jelas menguntungkan bisnis, dan alasan mengapa harganya tidak mahal, ini juga menangkap psikologi orang-orang ini. Dengan sedikit uang, Anda dapat membeli harta berharga yang dapat menyebabkan reruntuhan dan harta karun, sehingga orang-orang terus membeli barang-barang tersebut. Namun, yang mengejutkan Xiao Yan adalah sebenarnya ada orang yang menjual seni magis dan barang-barang lainnya di sini. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa seseorang kehabisan cairan spiritual tertinggi, jadi dia mendirikan kios di tempat untuk menjualnya ke Taobao untuk berbagai hal. Xiao Yan mau tidak mau merasa tidak bisa berkata-kata tentang hal ini, tapi ini juga memberi Xiao Yan kenyamanan. Bagaimanapun, dia lebih tertarik pada hal-hal praktis seperti itu daripada potongan tembaga dan besi yang tidak berguna. Setelah berkeliling pasar, Xiao Yan juga melihat banyak hal yang cukup bagus, tapi hal itu tidak terlalu penting baginya sekarang semuanya, dananya sangat terbatas dan tidak perlu disia-siakan di tempat-tempat ini. Setelah melewati beberapa kios lagi, Xiao Yan akhirnya berhenti, karena kios ini berisi kuali obat yang dia butuhkan kali ini. Selain itu, ada beberapa ramuan dan bahan obat di kios itu. Dia menatap pemilik kios dan bertanya, apakah Anda seorang alkemis spiritual? Bagaimana Anda bisa mendirikan kios di sini? Tidak heran Xiao Yan sangat terkejut. Alkemis adalah makhluk yang sangat kaya,
dan status alkemis di dunia tidak buruk, dan mereka juga orang yang dicari oleh semua kekuatan, bahkan jika mereka kekurangan uang, mereka tidak akan mendirikan kios di jalan, kan? Saya bukan ahli ramuan. Ini sesuatu dari rumah saya. Saya mencurinya, tidak, saya membawanya keluar. Pemilik kios menjawab dengan cepat ketika dia melihat seseorang bertanya. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan tidak bisa berkata-kata. Ini benar-benar pertahanan siang dan malam. Sulit untuk melindungi dari pencuri rumah. Dia melirik barang-barang yang ditempatkan di kios, dan kemudian mengambil obat kecil kuali yang terlihat cukup sederhana. Dia bangkit dan bertanya, bagaimana saya bisa menjual benda ini? Selama 70.000 cairan spiritual tertinggi sudah cukup. Itu adil. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit dari kuali obat yang dia minati, itu harus dianggap sebagai harga artefak bermutu tinggi biasa adalah sekitar 50.000 cairan spiritual tertinggi. Tetapi artefak fungsional semacam ini cukup istimewa, belum lagi artefak yang khusus digunakan untuk itu, memurnikan obat, jadi wajar jika harganya lebih tinggi. Mendengar hal tersebut, pemilik warung tersenyum pahit. Padahal, awalnya harganya beberapa kali lipat lebih mahal dari sekarang, namun tidak ada yang mempedulikannya, meski harganya disesuaikan kembali normal. Lagi pula, meskipun barang yang dia jual berhubungan dengan ahli ramuan, itu bukanlah ramuan yang bisa digunakan secara langsung. Jika dia menjual ramuan itu akan terjual habis dalam waktu kurang dari 10 menit ramuan, kecuali alkemis spiritual, tidak ada orang lain yang tertarik sama sekali, yang mengakibatkan kiosnya tidak populer. Kamu masih memiliki resep di sini. Xiao Yan tidak tahu apa yang dipikirkan pemilik kios. Setelah membeli kuali obat, dia mengalihkan perhatiannya ke hal-hal lain di kios dan meliriknya dengan kasar bahwa resep pil ini tidak banyak berguna baginya. Tepat ketika dia hendak pergi, sebuah gulungan hitam menarik perhatiannya. Pil setan hati. Pil jenis apa ini? Melihat nama di gulungan itu, Xiao Yan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah jenis ramuan tambahan yang untuk sementara dapat meningkatkan efektivitas tempur untuk jangka waktu tertentu. Melihat Xiao Yan mengambil gulungan ramuan itu, pemilik kios pun menjelaskan dengan cepat. Pil yang meningkatkan efektivitas tempur untuk sementara. Setelah mendengar ini, Xiao Yan segera kehilangan minat. Sebagai seorang alkemis tingkat tinggi, dia secara alami mengetahui efek dari pil ini meskipun dapat meningkatkan efektivitas pil dalam jangka waktu tertentu. Ia memiliki kekuatan tempur, tetapi akan jatuh ke dalam kondisi lemah setelah potensinya habis. Dia juga membeli beberapa pil jenis ini ketika dia berada di klan Jiu Yuke, jadi dia tidak membutuhkannya. Ramuanku berbeda dari yang lain. Ini tidak secara langsung meningkatkan kekuatan spiritual, tetapi meningkatkan efektivitas tempur melalui cara lain, dan sama sekali tidak akan ada efek samping, turun, pemilik warung langsung menambahkan. Oh, cara lain. Xiao Yan sedikit terkejut, apa maksudmu? Kamu seharusnya tahu Istana Dewa Petir, kan? Ya, Xiao Yan mengangguk. Kekuatan super di dunia, dalam hal kekuatan, sebanding dengan klan burung Jiuyu. Istana Dewa Petir memiliki kekuatan magis penenang istana yang disebut Sutra Setan Hati Tertinggi. Meskipun ini bukan salah satu dari 36 kekuatan magis yang tiada taraf, itu jelas merupakan kekuatan magis tertinggi di dunia. Mungkinkah pil iblis hatimu ada hubungannya dengan Sutra Iblis Hati Tertinggi? Xiao Yan ingat bahwa kekuatan suci Istana Dewa Petir juga memiliki kata, iblis hati, di dalamnya, dan mau tidak mau bertanya. Ya, pikiranku pil ajaib itu memang ada hubungannya dengan Sutra Setan Hati Tertinggi, kata pemilik kios sambil tersenyum. Anda mungkin tidak tahu bahwa hal yang paling menakutkan tentang Sutra Setan Hati Tertinggi adalah Anda dapat memasuki apa yang disebut keadaan setan batin. Selama Anda memasuki keadaan ini, Anda akan memasuki keadaan yang benar-benar waras, dan tidak ada kondisi eksternal. Gangguan dapat mempengaruhi pikirannya, sehingga setiap ons kekuatan di tubuhnya dapat dikerahkan secara ekstrim. Apakah menurut Anda hal itu dapat meningkatkan efektivitas tempurnya dalam kasus ini? Tanda tanya. Dikatakan benar, maka kondisi ini memang sangat menakutkan, dan apa yang disebut kondisi iblis batin ini tidak hanya dapat digunakan dalam pertempuran. Jika dia bisa memasuki kondisi ini saat menyempurnakan ramuan, tingkat keberhasilan pemurnian pasti akan sangat meningkat. Meningkatkan. Selama kamu meminum pil iblis batiniahku, kamu dapat mencapai efek yang mirip dengan Sutra Iblis Batiniah Tertinggi. Tentu saja,
Dibandingkan dengan keadaan iblis batiniah yang sebenarnya, efeknya akan sedikit diabaikan, sehingga dapat dianggap sebagai pikiran palsu. Paling-paling pemilik kios menambahkan, namun, meskipun dalam keadaan inkarnasi semu, efektivitasnya tidak akan jauh lebih buruk. Xiao Yan tidak terkejut dengan ini. Menurut apa yang dikatakan orang ini, itu tidak akan seburuk itu. Sutra Setan Hati Tertinggi adalah kekuatan magis tertinggi di dunia. Jika sebuah pil dapat memulihkan semua efeknya, itu akan menjadi sedikit keterlaluan. Namun, meskipun Xiao Yan juga agak tergoda oleh pil Setan Hati, dia tidak membelinya secara langsung seperti sebelumnya. Dia melihat gulungan di tangannya dan berkata, menurut apa yang kamu katakan, Sutra Setan Hati Tertinggi adalah sebuah kekuatan magis, dan pil Setan Hati Anda hanyalah ramuan surgawi. Bisakah itu mengembalikan efek kekuatan magis super seperti itu? Anda menebaknya dengan benar, ada 3 kondisi iblis batin dalam Sutra Setan Hati Tertinggi. Levelnya adalah kondisi iblis kecil, kondisi iblis besar, dan kondisi sempurna. Pemilik istana-istana Dewa Petir mengandalkan kondisi iblis pikiran sempurna untuk bersaing dengan surga tertinggi yang sebenarnya dengan setengah kekuatan surga tertinggi dapat memulihkan ini dengan pil iblis hati. Efeknya hanyalah keadaan iblis kecil. Petik 2. Itu saja. Xiao Yan mengangguk sedikit. Yang disebut keadaan iblis kecil seharusnya masih berada pada tingkat sihir ilahi. Dalam hal ini, itu dapat dipulihkan dengan pil roh Tianpin. Bukan hal yang aneh jika pil itu muncul. Namun, karena pil setan hati ini dapat memiliki efek yang mirip dengan sutra setan hati tertinggi, pasti ada hubungan di antara keduanya menghasilkan pil semacam ini. Bukankah orang dari Fang itu berasal dari istana Dewa Petir? Tuan, jangan khawatir, asal-usul resep ramuan saya benar-benar sangat formal, dan tidak ada yang akan menyerang Anda karenanya. Melihat ekspresi Xiao Yan yang sedikit ragu-ragu, itu pemilik kios mengira Xiao Yan takut asal-muasal ramuan itu tidak diketahui, jadi dia segera menambahkan. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu mencuri barang ini dari rumah? Apakah ini dianggap sah? Xiao Yan bermain dengan gulungan di tangannya. Dia melirik ke arah pemilik kios yang sedikit malu dengan kata-katanya dan berkata dengan tenang, oke, mari kita tentukan harganya. 350.000 cairan spiritual tertinggi cukup, kata pemilik kios. 350.000. Xiao Yan mengangguk. Harganya berada dalam kisaran penerimaannya. Namun, saat dia hendak membayar, dia melihat beberapa hal kecil yang aneh dikesampingkan dan bertanya, kamu benar-benar menjual barang semacam ini di sini? Hanya mengikuti tren. Pemilik kios berkata dengan sedikit malu untuk dijual, tapi keterampilannya yang menyusahkan jelas tidak sebaik para profesional. Mereka bisa mengetahui petunjuknya secara sekilas, jadi tidak ada yang datang untuk menggurui dia. Jika Anda menyukainya, saya bisa mengemas barang-barang ini untuk Anda. Itu sangat memalukan. Xiao Yan mengatakan ini, tetapi dia menyimpan semua itu, dan kemudian menyerahkan 350.000 cairan spiritual tertinggi kepada pemilik kios sambil tersenyum, tetapi sebelum membayar. Pada saat itu, dia juga merasa sedikit aneh dan mau tidak mau bertanya, karena kamu bisa mengambil barang-barang ini, kamu pasti memiliki latar belakang yang baik. Bagaimana kamu bisa terpaksa menjual barang-barang di sini? Mendengar pertanyaan Xiao Yan, kios itu Tuhan juga tertawa datar dan berkata, aku keluar diam-diam dan tidak membawa banyak uang. Begitu, Xiao Yan mengangguk dan menyimpan resep pil setan hati. Keluar, pria di depanku seharusnya keturunan dari kekuatan besar yang menyelinap keluar untuk berlatih. Dilihat dari aura di tubuhnya, dia sebenarnya memiliki kekuatan tertinggi kelas 9, tetapi pengalamannya seharusnya relatif rendah, jika tidak, dia tidak akan direduksi menjadi mendirikan sebuah kios, intinya. Setelah meninggalkan kios, Xiao Yan membeli beberapa bahan obat yang tercatat dalam resep di dekatnya, dan kemudian kembali ke kediamannya. Qin Waner dan yang lainnya sudah keluar, mungkin untuk menghadiri pelelangan untuk memindai area sekitarnya, dan setelah memastikan bahwa tidak ada yang memata-matai secara diam-diam, dia masuk ke makam langit. Kali ini, reruntuhan Dewa Naga jelas telah menarik banyak orang kuat, di antaranya tidak sedikit yang berada di level tertinggi kelas 9. Dia sekarang hanya berada di puncak kelas 7 dalam hal level, dibandingkan dengan yang asli Tuan, dia jelas masih lebih baik. Kesenjangannya tidak kecil, meskipun dia yakin bahwa dia dapat melarikan diri tanpa cedera bahkan jika dia bertemu dengan orang yang kuat di tingkat tertinggi, dia suka bersiap menghadapi hari hujan, jadi dia memanfaatkan ini, waktu untuk membuat lebih banyak persiapan.
Kesulitan menyempurnakan pil setan hati dianggap yang terbaik bahkan di antara ramuan surgawi. Oleh karena itu, bahkan dengan keterampilan alkimia Xiao Yan, dia gagal beberapa kali pada awalnya akhirnya berhasil menyempurnakan pil iblis hati. Namun, bahan obat yang dibutuhkan untuk pil setan hati juga sangat berharga. Bahan obat yang tersisa di tangan Xiao Yan hanya dapat digunakan untuk memurnikan 10 pil. Selain itu, tingkat keberhasilan pemurnian pil tidak bisa 100%. Setelah Xiao Yan menggunakan semua bahan obat yang ada, dia hanya mendapat 5 pil setan hati. Bukannya Xiao Yan tidak ingin membeli bahan obat lagi, tapi dia hanya memiliki sisa 500.000 yuan cairan spiritual tertinggi di tangannya. Dia masih perlu menyimpan cairan spiritual tertinggi ini untuk keadaan darurat, jadi dia hanya bisa menyerah. Ada pemikiran untuk membeli bahan obat, meskipun 5 pil setan hati agak kecil, itu seharusnya tidak cukup. Setelah menyimpan beberapa pil setan hati, Xiao Yan juga mengeluarkan sepotong batu giok putih. Batu giok ini persis seperti yang dia dapatkan dari pemilik kios. Barang lainnya hanyalah pecahan tembaga tidak ada gunanya. Ini adalah satu-satunya hal yang benar-benar diinginkan Xiao Yan. Namun, alasan mengapa Xiao Yan ingin mendapatkan benda ini bukan karena dia melihat sesuatu yang luar biasa tentang benda itu, tetapi karena pedang ajaib di tubuhnya bereaksi terhadapnya. Meskipun dia mendapatkan pedang ajaib itu dari benua Douqi, kekuatannya melebihi tingkat benua Douqi itu sendiri. Meskipun Xiao Yan secara pribadi belum merasakan kekuatan sebenarnya dari senjata ini, itu dapat diperoleh dari roh 4 kejahatan. Terlihat dari kekuatan yang ditampilkan bahwa kekuatannya pasti melampaui artefak di dunia ini, tapi dia masih belum bisa mengerahkannya sekarang. Namun, sejak dia mendapatkan pedang sihir misterius, pedang itu hanya tinggal di lautan jiwanya. Tidak peduli bagaimana dia mencoba mengujinya, pedang itu tidak merespons sama sekali. Sepotong pedang ajaib hari ini. Ketika potongan batu giok putih muncul, pedang ajaib yang selama ini diam sampai sekarang sedikit bergetar. Benda yang dapat membuat pedang ajaib itu bereaksi pastinya bukanlah benda biasa, namun Xiao Yan mengambil potongan batu giok ini di tangannya dan memeriksanya berkali-kali. Namun ia tetap tidak menemukan sesuatu yang aneh, entah itu suntikan, kekuatan spiritual atau tidak peduli apakah dia memindainya dengan kekuatan jiwa atau tidak ada respon. Itu terlihat seperti potongan batu giok biasa, tapi menurut pengalamannya, pasti ada sesuatu di dalam benda ini. Melihat potongan batu giok di tangannya, Xiao Yan juga mengerutkan kening. Tepat ketika dia hendak membakarnya bersama Kaisar Yan, pedang ajaib yang menjaga tubuhnya bergetar lagi, dan kemudian, aura berdarah tiba-tiba muncul darinya tubuh dan dituangkan ke dalam potongan batu giok di sepanjang telapak tangan Xiao Yan. Segera setelah itu, garis-garis darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di potongan batu giok yang awalnya seputih batu giok. Ini adalah, ketika Xiao Yan sedikit terkejut dengan perubahan pada potongan batu giok, lapisan cahaya berwarna darah tiba-tiba menyala pada potongan batu giok tersebut di lingkungan sekitarnya. Bau darah yang kuat memenuhi sekeliling, menyebabkan Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa pemandangan di depannya seharusnya tidak nyata, tetapi gambaran ilusi yang dibangun oleh kekuatan pikiran yang tersisa pada potongan batu giok. Namun, meskipun itu adalah hantu palsu, bau darah sangat realistis. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa dia sepertinya berada di medan perang yang tragis, dikelilingi oleh anggota tubuh dan mayat yang patah. Di tengah medan perang, ada sosok berwarna merah darah. Wajah sosok berwarna merah darah itu sangat buram. Namun, ketika Xiao Yan melihatnya, dia merasakan bahaya yang tak terkendali jauh lebih kuat dari pemimpin klan Tianhuang. Bahkan jika dia tidak berada di level Tianzuang, dia mungkin hampir sama. Sosok berdarah dari tinju pengorbanan iblis berdiri di tengah medan perang, lalu melangkah keluar dan meninju. Pukulannya tidak terlihat terlalu misterius, tetapi ketika dia meninju pada saat itu, di sana ada energi membunuh yang tak ada habisnya mengalir masuk. Kemanapun pukulan itu lewat, ruang berubah menjadi ketiadaan, dan seluruh dunia gemetar karenanya. Ketika sosok berdarah itu menarikan tinjunya, suara serak juga bergema di angkasa, "Namaku adalah Raja Perang Darah. Dalam hidupku, setelah ribuan pertempuran, aku akhirnya menciptakan kekuatan supernaturalku sendiri, dan namaku adalah Iblis dari Pengorbanan." Tinju, dalam pertarungan tahun itu, dengan teknik tinju ini, dia mati bersama Kaisar Iblis Yiyu. Meskipun dia mati, dia tidak menyesal. Petik 2. Raja Pertarungan Berdarah. Tinju Iblis Pengorbanan, melihat ke arah gambar di depannya.
Ekspresinya sedikit serius. Raja Perang Darah ini jelas juga merupakan orang yang hebat. Niat membunuh yang terkandung dalam tinju iblis pengorbanan tubuh ini puluhan juta kali lebih kuat daripada tangan Sura Ming surgawi yang dia peroleh sebelumnya. Bahkan dia sekarang tubuh iblis kekosongan bebas ember mungkin tidak bisa menandinginya dalam hal ini. Tinju pengorbanan iblis dibagi menjadi 3 gaya. Ketiga gaya tersebut digabungkan menjadi satu. Kekuatannya sebanding dengan kekuatan magis yang tiada taraf. Mereka yang mewarisinya harus memiliki keberanian dan keberanian untuk mengorbankan diri mereka sendiri. Selesai berbicara, dia berbalik. Dia meninju Xiao Yan ke arah di mana dia berada. Meskipun itu hanya bayangan, konsepsi artistik tragis yang terkandung di dalamnya sedemikian rupa sehingga bahkan makhluk tingkat tertinggi pun tidak bisa menahan rasa takut di dalam hati mereka. Tubuh iblis kekosongan bebas bara. Tinju iblis 9 kesengsaraan. Menghadapi serangan Raja Perang Darah, Xiao Yan tidak takut, dengan senyuman gila di wajahnya, dan ribuan garis sihir berwarna darah dengan cepat naik ke atas Xiao tubuh Yan mengepal dengan kelima jarinya, dan dia juga memukul Raja Perang Darah. Dalam hal kesadarannya mempertaruhkan nyawanya, dia tidak lebih buruk dari Raja Perang Darah. Boom! Ketika dua bayangan tinju, satu besar dan satu kecil, meledak, tubuh Xiao Yan meledak sepenuhnya dan berubah menjadi kabut darah yang memenuhi area sekitarnya. Raja Perang Darah melihat kabut darah dan mengklik ada sedikit kekaguman dalam suaranya yang serak, "Ya, kamu memenuhi syarat untuk mewarisi warisanku." Saat kata-kata Raja Perang Darah jatuh, tubuh rohnya juga berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Kabut darah yang menyebar belum lama ini bersatu kembali, dan tubuh gabungannya hampir persis sama dengan tubuh Xiao Yan sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah mata awalnya yang gelap diwarnai dengan lapisan darah. Dalam benak Xiao Yan, cahaya dan bayangan berwarna darah mengayunkan tinjunya dengan cepat, yang merupakan cara yang tepat untuk menggunakan tinju iblis pengorbanan tubuh 3 gaya. Telapak tangan Xiao Yan sedikit terkepal, dan kemudian aura jahat darah menyebar keluar, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat, dan aura pembunuh yang mengerikan 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. "Terima kasih atas nasihatmu, senior. Aku tidak akan mempermalukan reputasiku." Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah tempat Raja Perang Darah menghilang, dengan sedikit rasa hormat dalam suaranya telah diturunkan kepadanya, tidak hanya tinju pengorbanan iblis yang lengkap, tetapi juga niat tinju yang telah dia pahami sepanjang hidupnya, yang cukup untuk menyelamatkannya dari mengambil banyak jalan memutar untuk menjelajahi kekuatan magis ini. Meskipun dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia hanya bisa melakukan bentuk pertama dari tinju pengorbanan iblis paling banyak, namun tingkat kekuatan itu dapat dianggap sebagai kekuatan magis kecil, dan tubuh iblis kekosongan bebas ember milik Xiao Yan dan rangkaian tinju ini, tidak sekuat satu sama lain. Kompatibilitasnya juga sangat tinggi. Jika digunakan bersama-sama, kekuatannya mungkin akan lebih tinggi. Pada saat ini, Xiao Yan juga agak mengerti mengapa pedang ajaib bereaksi terhadap potongan batu giok ini. Pasti tersentuh oleh energi jahat darah yang terkandung di dalamnya, sehingga fenomena itu terjadi. Tubuh Yan, pedang ajaib kembali tenang. Setelah keluar dari makam langit, Xiao Yan juga keluar dan menghabiskan sejumlah uang untuk memahami secara singkat asal-usul Raja Perang Darah ini. Raja Perang Darah ini memiliki bakat yang biasa-biasa saja, namun ia mengalami pertempuran sengit yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya menjadi prajurit super di benua binatang ilahi. Orang kuat hanya berjarak satu langkah dari yang tertinggi surgawi sebelum dia mati dalam pertempuran. Warisan yang ditinggalkan oleh keberadaan tingkat ini hanya dapat membuat pedang ajaib bereaksi sedikit, yang memberi Xiao Yan pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan spesifik dari pedang ajaib itu di level penguasa surgawi, tapi dia belum bisa menerapkannya. Ketika Xiao Yan kembali ke kediamannya, Qin Waner dan yang lainnya juga telah kembali dari menghadiri pelelangan, tetapi ada sedikit kebencian di wajah mereka. Tampaknya pengalaman menghadiri pelelangan bukanlah pengalaman yang menyenangkan orang-orang di tempat tersebut. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, "Ada apa?" "Kamu benar lagi. Kami bertemu Tuan Muda Gunung 10.000 binatang di pelelangan." Dia melihat kecantikan Kapten Waner. "Benar? Jadi dia menggodanya, dan kami memberinya pelajaran. Lalu dia menaikkan harga beberapa kali selama pelelangan, yang membuat kami mengeluarkan banyak uang," kata wanita dalam tim itu dengan marah. "Oh. Lalu apa?" Xiao Yan diam-diam menuliskan nama gunung 10.000 binatang, lalu melanjutkan bertanya. "Kemudian kami menghitung melawannya beberapa kali sesuai dengan metode yang Anda sebutkan, dan pria itu setengah marah sampai mati."
Qin Waner mengambil alih dan berkata, tapi, ketika kami kembali, kami bertemu pria itu lagi. Saya kira dia pasti mengatakan sesuatu yang sangat tidak menyenangkan, bukan? Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Tidak buruk. Qin Waner memandang Xiao Yan dengan sedikit terkejut, tapi dia tidak menyangka bahwa dia bahkan mengharapkan ini. Pasti ada sesuatu yang berhubungan dengan peninggalan Dewa Naga dalam pelelangan itu, kan? Xiao Yan tidak terlalu memikirkan topik gunung 10.000 binatang, tapi mengubah pertanyaannya musuh, jadi tidak perlu bertanya lagi. Melihat ke belakang, cari saja cara untuk membunuhnya. Ya, item terakhir dari pelelangan adalah kuncinya. Konon item itu mungkin terbuka di suatu tempat di reruntuhan Dewa Naga. Seperti yang kamu katakan, kami tidak berpartisipasi dalam kompetisi, jadi item tersebut dijual dengan harga tinggi 30 juta cairan spiritual tertinggi. Itu dibeli oleh orang-orang dari suku Kunpeng, kata Qin Waner setelah memilah pikirannya. Bagaimana kabar orang-orang klan Kunpeng dan klan Jiuyup kita? Ada beberapa festival. Dalam hal ini, kita tidak perlu ikut serta dalam masalah ini. Kita cukup duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Masih banyak orang yang lebih cemas tentang hal itu daripada kita, awasi itu. Xiao Yan tersenyum sedikit dan berkata, pada titik ini, yang paling perlu kita lakukan adalah mempersiapkan pembukaan reruntuhan Dewa Naga. Kalau begitu kita tidak akan memperjuangkan hal itu. Pernahkah kamu mendengar itu? Xiao Yan sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, saat Snipe dan Kerang bertarung, nelayan akan mendapat keuntungan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.